Sebelum kita menyulam, berarti kita awali dengan membuat polanya dulu. Polanya harus sudah ada, kita pikirkan apa yang harus kita buat gambarnya. Sehingga kalau sudah ada gambar, memudahkan kita untuk menyulamnya. Nah, seperti saya ingin menggambar sebuah kembang ya dengan daun, boleh juga dikombinasikan dengan kupu-kupu atau dengan burung. Ya terserah apa yang akan direncanakan membuat polanya. Kita gambar dulu dengan pensil. Ya, dengan pensil aja dulu supaya gampang untuk kalau misalnya perlu dihapus, boleh dihapus. Jadi deh sebuah kembang. Nah, ini dia setelah jadi membuat polanya, pola yang mau disulam sudah siap ya. Jadi kita ikutin gambar yang ada di sini, memudahkan kita untuk menyulamnya. Jadi deh. Oke, nih setelah sketsanya sudah jadi, sekarang kita memasukkan sketsanya ke dalam pembidang atau hook. Ini namanya pembidang. Nah, ditaruh yang kecil di bawah. Kita pasin ke polanya ya. Nih kayak gini caranya. Kalau sudah pas di polanya, nah, baru yang gede nih, yang ada ininya nih, ini di luar ya. Kita masukin. Nah, kita tekan-tekan sampai dia kencang. Kalau udah kencang nanti kita kencengin ininya. Nah, sudah. Kalau udah jadi, tinggal dijahit. Setelah ini dipasang ke pembidang, nanti tugas kalian adalah menyulam dari setiap sisi bagiannya dengan beberapa teknik sulaman. Teknik sulamannya boleh kalian pilih yang sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Ibu kasih contoh, yang pertama ada teknik jelujur. Sini. Nah, teknik jelujur di sini Ibu kasih ya angka 1, 2, 3 sebagai jarak antar jahitan. Masukkan ke titik yang pertama yang kamu mau masuk ini. Ini namanya teknik jahit jelujur. Belum dipotong ternyata. Sebelumnya ujung benang belum kita ikat, jadi dia akan keluar lagi dari kainnya. Maka harus kamu ikat terlebih dahulu. Gitu. Supaya dia tidak keluar dari ujung kainnya. Kita lanjut, ini namanya teknik jelujur. Masukin di titik yang pertama, kita tarik, kemudian masuk lagi ke titik yang kedua, kita tarik. Nah, seperti ini. Nanti masuknya di titik yang ketiga. Jadi lanjut 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tidak ada pengulangan titik. Nah, ini namanya teknik jelujur. Habis 4, kita berarti masuk di yang kelima. Begini terus sampai pola kamu selesai, pola kamu habis. Nanti kalau sudah sampai di ujung, ini harus diikat. Kan kalau misalkan kamu langsung potong, dia akan keluar nanti benangnya. Maka ini harus diikat kembali supaya benangnya tidak keluar. Cara ngikatnya, ini ambil kecil, sedikit saja, kainnya kecil saja. Tarik. Sisakan pengunci. Pengunci itu berarti ruang sisa segini, sisakan kecil. Masukkan jarumnya ke lubang penguncinya. Tarik. Lakukan seperti ini sampai 2 atau 3 kali, pastikan supaya benangnya tidak keluar lagi dari kainnya. Ini teknik yang pertama, teknik jelujur. Kemudian kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik tikam jejak. Lagi-lagi Ibu ingatkan jangan lupa untuk ikat ujung benangnya supaya tidak keluar dari kainnya. Teknik tikam jejak dimulai dari titik yang pertama. Dari titik yang pertama masuk ke titik yang kedua, mirip seperti teknik jelujur. Kemudian keluar di titik yang ketiga,
Kalau di teknik jelujur, dia akan masuk di titik keempat. Ini teknik jelujur, tapi kalau teknik tikam jejak, dia masuknya tidak di keempat, melainkan kembali lagi ke titik kedua. Seperti ini, nanti masuk lagi, jadi maju mundur keempat, nanti masuknya lagi ke 3. Teknik tikam jejak ini lebih kuat dibandingkan teknik jelujur. Ini kalau misalkan kamu ingin menggunakan jahitan yang lebih kuat dibanding teknik jelujur. Ini lakukan terus sampai pola kamu selesai. Sudah, ini namanya teknik tikam jejak. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga namanya teknik rantai. Ini seperti kayak tadi udah dinomorin. Nah, cara ngejahitnya jangan lupa ya, tadi benangnya diikat terlebih dahulu. Oke, ini kita masukin ini dari 1. Ini. Nah, dari 1 nanti dikembalikan, lihat dari 1 ke 2 nih kayak gini. Nah, kita tariknya pelan-pelan biar dia kayak rantai, ada bulat-bulatnya. Nah, diulangin lagi dari 2 mundur ya ke 3. Oke, ini dia di bawah nih, tuh jarumnya di atas dia. Nah, oke, ulangin lagi seterusnya begitu, dari 3 berarti ke 4. Sampai dimana kamu membutuhkan teknik tersebut. Oke, nanti jadinya seperti ini ya, kayak rantai ada bulat-bulatnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknik split. Sama ya, dinomorin. Benangnya jangan lupa diikat biar nggak molos ya. Ini kita masukin dari 1. Dari 1 ke 2 dulu. Nah, dari 2 kita ambil tengahnya. Nih, tengah antara 1 dan 2. Masukin ke sini, baru kita masuk ke nomor 3. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Nanti kalau nomor 3 ke 4 kita masukinnya dari 3,5. Beda 3,5, dari 2,5 ke 4. Nah, nanti dari 4 kita ambil lagi dari angka 3, 3,5, tengah-tengahnya masuk ke 5. Begitu seterusnya, itu namanya teknik split. Jadi tergantung kalian nanti membutuhkannya sampai di berapa. Nah, jadinya kayak gini nanti. Sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan teknik menyulam satin atau pipih ya. Jadi kita letakkan jarumnya dari ujung ke sini ya, membentuk nih, memanjang begini, mengikuti polanya. Ini dia sudah jadi teknik satin atau pipi, sehingga bisa kita lihat ada pola satu kelopak kembangnya sudah jadi. Nah, begini nanti kita teruskan ke yang berikutnya ini. Kita masuk ke simpul berikutnya. Ini namanya simpul Perancis. Nah, itu digunakan kalau kamu mau membuat lubang-lubang kecil, bulat-bulat kecil. Simpul ini bisa dipakai. Misal, Ibu ambil contoh di bulatan yang ini.
ya. Kita tusuk di bulatannya, tepat di bulatannya. Kemudian kita kita keluarkan. Nah, kalau sudah dikeluarkan, kemudian benang yang ada di sini kita lilitkan ke jarumnya sebanyak 3 kali lilitan. Kalau mau semakin banyak lilitan, nanti untuk bulatan yang lebih besar. Kalau bulatannya kecil, cukup 3 atau 4 kali lilitan saja. Kemudian kita tarik, kemudian jarumnya kita masukkan kembali ke sini. Kita tarik. Lumayan keras ya ini ya. Kita tarik, nanti dia akan jadi lilitan simpul seperti ini. Ini namanya simpul Perancis.